Bab 1405, Ilusi. Meskipun ada perbedaan tinggi badan, Mario membungkukkan tubuhnya sedikit dengan sangat perhatian. Halo semuanya, namaku Michel Miano. Michel pendiam dan elegan, tapi juga punya sopan santun. Dia menyapa semua orang sambil tersenyum. Valentino merasa sedikit linglung saat melihat Michel. Kenapa dia merasa bahwa dia pernah bertemu dengan wanita ini di suatu tempat? Oleh sebab itu, Valentino pun tanpa sadar terus menatapi Michel, sementara otaknya berpikir di mana mereka pernah bertemu. Amelia juga melangkah maju untuk menyapa Michel dan berjabat tangan dengannya. Kak Valentino, kamu kenapa? Tercengang, ya? Kalau kamu begitu terus, Mario mungkin akan marah, kata Chris sambil melambai di depan mata Valentino. Hah? Valentino baru sadar kembali. Melihat bahwa semua orang sedang menatapnya, Valentino pun tersenyum malu. Halo, Kak Valentino. Namaku Michel. Michel tersenyum tipis, kemudian mengulurkan tangannya secara terang-terangan. Panggil aku Valentino saja, salam kenal. Valentino menyimpan pikirannya yang kacau, kemudian berjabat tangan dengan Michel. Namun, ketika Valentino hendak melepaskan tangannya setelah berjabat tangan, dia tiba-tiba merasa telapak tangannya sangat gatal. Seolah-olah ada orang yang menggelitik telapak tangannya dengan jari. Valentino tiba-tiba mendongak dan melirik Michel, sedangkan Michel hanya bertatapan dengan Valentino sebentar, kemudian memalingkan wajahnya dengan santai. Kak Valentino, sudah, jangan tidak rela melepaskan tangannya. Kalau kamu masih tidak melepaskannya, Mario akan marah. Menyadari ekspresi Mario sedikit berubah, Chris pun buru-buru bercanda. Valentino benar-benar sedikit gelisah. Dia melirik Mario dan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya. Mario melambaikan tangannya, kemudian tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa, duduklah semuanya." Valentino duduk di posisi paling dalam, sementara Amelia duduk di sebelahnya. Di sisi lainnya, ada Michel dan Mario. Chris yang botak sama sekali tidak memiliki kesadaran dirinya hanyalah seekor nyamuk pengganggu. Dia masih sibuk menuangkan minuman untuk semua orang. Dengan adanya Chris dan Mario di sana, suasana tidak akan canggung. Namun, Valentino selalu merasa gelisah di dalam hatinya. Rasa menggelitik di telapak tangannya tadi pasti ulah Michel. Namun, kenapa Michel melakukannya? Dilihat dari penampilannya, Michel sepertinya tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Apakah itu ilusi Valentino sendiri? Kak Valentino, apa yang kamu pikirkan? Tanya Mario. Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan rencana sebelumnya. Kalian bermain saja. Valentino melambaikan tangannya, lalu mengulurkan tangannya untuk memegang dagu. Semua orang tahu bahwa Valentino lebih sibuk, jadi mereka tidak keberatan dan terus mengobrol satu sama lain. Ruangan penuh dengan suara tawa, meskipun Michel jarang berbicara, dia juga selalu tersenyum dan bersikap sopan. Di tengah obrolan, Mario pergi ke toilet. Angel kebetulan mengirim pesan kepada Valentino. Valentino pun menyalakan ponselnya untuk membalas pesan itu, kemudian meletakkan ponselnya di atas meja. Kak Valentino, ini ponsel tipe terbaru, kan? Michel yang selama ini jarang berbicara, tiba-tiba berseru terkejut. Tentu saja, ponsel ini bahkan belum diluncurkan di dalam negeri, aku yang meminta bantuan orang lain untuk membelinya. Jawab Amelia dengan bangga. Teman sekelasku juga membeli ponsel yang sama, modelnya lumayan cantik, bolehkah aku melihatnya? Michel tampak malu, tapi juga kelihatan sangat menginginkannya. Valentino ragu sejenak dan tidak berbicara untuk sesaat. Urusan Kak Valentino sangat penting, apa yang ingin kamu lihat? Kau tegur Chris sambil mengerutkan alis. Chris adalah orang yang rasional, tidak peduli berhadapan dengan siapapun orang itu. Maaf. Michel buru-buru menundukkan kepalanya, merasa sedikit malu dan takut.
Namun setelah Chris berkata seperti itu, Valentino malah merasa sedikit tidak enak. Dia menekan tombol keluar dari WhatsApp, lalu memberikan ponselnya kepada Michelle. "Lihatlah," kata Valentino sambil mengangguk. "Terima kasih, Kak Valentino." Michelle tersenyum manis, lalu menerima ponsel itu tanpa ragu dan mulai menekan layarnya. "Wah, operasinya cepat sekali. Memori internalnya juga sangat besar," kata Michelle sambil menatap ponsel itu. "Tentu saja, aku memilihnya dengan penuh hati," kata Amelia dengan bangga lagi. Valentino mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian Amelia, barulah Amelia menutup mulutnya dan tidak bicara lagi. Setelah kurang dari semenit, Michelle mengembalikan ponsel itu kepada Valentino dengan kedua tangan, lalu berterima kasih padanya. "Kalau kamu suka, aku akan menyuruh Mario untuk menghubungi jasa titip luar negeri itu," kata Valentino. "Tidak perlu, Kak. Aku tidak ingin Mario membuang-buang uang untukku," jawab Michelle dengan sangat serius dan pengertian. "Cih!" Entah apa yang dipikirkan oleh Amelia, dia tiba-tiba mencibir dengan keras. Sepertinya dia tidak menyukai Michelle. "Ada apa? Sepertinya obrolan kalian menyenangkan." Mario berjalan masuk sambil tersenyum. "Mario, kamu sudah kembali. Ayo duduk." Michelle buru-buru berdiri dan meminta Mario untuk duduk. Setelah itu, mereka mengobrol sebentar lagi, kemudian Michelle berkata bahwa dia harus segera pulang karena dia tidak boleh pulang terlalu malam. Mario tentu saja segera berdiri dan hendak mengantar Michelle pulang ke rumahnya. "Kak Valentino, kalian duduk saja dulu, aku akan segera kembali. Peraturan keluarga Michelle sangat ketat, dia tidak boleh pulang terlalu malam," kata Mario kepada semua orang. "Kita juga pulang saja, hari memang sudah cukup larut, kita mengobrol lain kali saja." Valentino pun berdiri dan berkata begitu. Hatinya menyembunyikan sesuatu. "Baiklah kalau begitu," kata Mario sambil mengangguk. Setelah itu, Chris pergi untuk membayar tagihan dan semua orang pun meninggalkan restoran bersama-sama. Mario menyetir untuk mengantarkan Michelle pulang, sedangkan Valentino dan Amelia juga menumpang mobil Chris lagi. "Kak Valentino, bagaimana menurutmu? Apakah dia cocok dengan Mario?" tanya Chris sambil menyalakan mobil. Valentino terdiam sesaat, lalu bertanya demikian. "Menurutku, lumayan cocok. Cepat beritahu aku, bagaimana mereka bisa saling mengenal? Hal ini kedengaran klise." Malam itu, kami berdua kembali ke rumah masing-masing setelah minum bersama, kemudian Mario bertemu suatu insiden dan menyelamatkan Michelle. Setelah itu, dia pun menyukai Michelle dan mengejarnya secara gila-gilaan. "Kudengar, Mario juga sempat ditolak oleh Michelle," kata Chris sambil menggelengkan kepala, lalu perlahan menginjak pedal gas. "Dia berasal dari mana? Apakah kalian sudah menyelidiki latar belakangnya dengan jelas?" tanya Valentino sambil mengerutkan alis. Chris terkejut setelah mendengarkan itu, kemudian buru-buru menjawab. "Dia penduduk asli kota Neo. Dulu dia tinggal di kota lain, tapi karena orang tuanya semakin tua, dia pun kembali ke kota Neo lagi. Latar belakang keluarganya cukup bagus, bukan keluarga yang kaya, tapi juga tidak miskin. Dan gadis ini sangat gigih. Tidak peduli apapun yang Mario berikan kepadanya, dia tidak mau menerimanya dan juga akan marah kalau dipaksa untuk menerima pemberiannya." Chris memuji tanpa henti saat membicarakan Michelle. Gadis itu memang baik, baik rupanya maupun karakternya, semua tidak ada masalah. "Ya, dia memang baik." Valentino mengangguk sambil memijat telapak tangannya. Semoga kejadian barusan hanyalah ilusinya saja. Bab 1406, Salah Kirim. Anak boros yang kembali ke rumah itu lebih berharga daripada emas. Benar-benar tidak mudah bagi anak generasi kedua seperti Mario untuk bersedia menjalani hubungan dengan serius. Valentino berharap tidak akan ada masalah. Menurutku, Michelle tidak terlihat seperti orang baik."
Amelia mendengus dan mengungkapkan pendapatnya. Apa yang kamu bicarakan? Valentino mengernyit. Valentino, jangan buru-buru mengataiku. Aku beritahu saja, mungkin kalian para pria tahu pria seperti apa yang bajingan. Tapi hanya wanita yang lebih memahami wanita, hanya wanita yang tahu wanita mana yang manipulatif. Valentino semakin mengerutkan dahinya, kata-kata Amelia sudah bisa dianggap menghina. Jelas bahwa Amelia mengatai Michelle sebagai orang yang manipulatif. Perhatikan omonganmu, kata Valentino dengan datar. Chris juga menyentuh kepalanya yang botak di depan dan berbisik. Nona Amelia, kata-katamu ini tidak boleh sampai didengar Mario, kalau tidak, dia pasti akan bertarung denganmu. Terakhir kali aku mengatakan sesuatu, dia hampir saja berkelahi denganku. Anak ini benar-benar serius kali ini. Valentino mengangguk, tidak bicara lagi. Amelia terdiam beberapa saat, tapi masih bergumam. Pokoknya, aku sudah memberitahu kalian, wanita paling mengenal wanita. Kalian pasti akan menyesalinya. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu pilihan Mario sendiri. Apapun hasil yang dia dapat, dia harus menanggungnya sendiri. Bahkan kalau mereka tidak bisa bersama pada akhirnya, itu juga akan membuat Mario semakin dewasa. Valentino melambaikan tangannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Amelia dan Chris juga tidak bicara lagi. Kemudian, Chris mengantar Amelia ke Maple Rain Real Estate, memberikan satu kamar untuk Amelia, lalu mengantar Valentino ke Villa Cloud. Hal yang membuat Valentino senang adalah Amelia tidak terus menjeratnya. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Angel. Sementara itu, di sisi lain, Mario mengemudikan mobilnya dengan serius. Michelle duduk di kursi samping kemudi. Di depan Michelle, Mario bertindak dengan hati-hati karena takut meninggalkan kesan buruk pada Michelle. Bahkan dia tidak berani melaju terlalu cepat. Michelle sayang, kenapa kamu tidak bicara? Mario menoleh pelan-pelan sambil bertanya dengan lembut. Mario, si Amelia itu sepertinya tidak menyukaiku. Michelle tampak sedikit kecewa, seolah-olah dia telah dianiaya. Ah, tidak apa-apa. Kalau dia tidak menyukaimu, kita tidak usah berhubungan dengannya. Kepribadian Kak Angel baik. Kalian bisa bertemu saat ada kesempatan. Mario menggaruk kepalanya sambil membujuk. Waktu itu aku mau bertemu dengannya, tapi kamu juga tidak membawaku ke sana. Michelle cemberut. Sebelum Valentino kembali, Michelle mencoba bertanya kepada Mario. Dia mau berhubungan dengan Angel. Mario bilang dia bisa menyetujui apapun, tapi menolak permintaan ini. Bukankah itu karena Kak Valentino tidak kembali? Tanpa Kak Valentino, tidak ada yang berani naik Gunung Cloud sesuka hati. Mario buru-buru menjelaskan. Kak Valentino, dia cukup tampan, tapi cara dia menatapku, kata Michelle lembut. Mario juga tercengang saat mendengar itu, lalu menggaruk kepalanya sambil berkata, Jangan terlalu banyak berpikir, Kak Valentino jelas bukan orang seperti itu. Aku secara khusus memintanya untuk menemui pacarku. Sepertinya dia hanya berniat untuk menilai pacarku. Cih, siapa pacarmu? Aku belum setuju. Wajah Michelle memerah. Mario tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Dia memarkir mobil di pinggir, lalu mengulurkan tangan dan ingin memeluk Michelle, tapi dia masih tidak berani melewati batas dengan mudah. Ketika kamu pergi ke toilet tadi, Kak Valentino meminta nomor teleponku, kata Michelle dengan lembut. Mario tercengang saat mendengar itu, tapi dia tidak bereaksi. Kenapa Valentino meminta nomor telepon Michelle? Ah, aku paham. Kak Valentino pasti takut dia tidak dapat menghubungiku, jadi dia meminta nomor teleponmu. Tidak apa-apa. Mario masih menjelaskan untuk Valentino. Mario sangat mengenal karakter Valentino. Valentino tidak akan pernah menginginkan pacar saudaranya. Ya, ayo cepat kembali. Sekarang sudah sangat malam. Michelle terdiam selama 2 detik, lalu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya sebentar. Oke.
Mario menyalakan mobil dan hendak pergi. "Hei, ada SMS?" Michelle tercengang, kemudian berkata, "Setelah kembali, datanglah ke Hotel Paradise. Aku menunggumu." "Apa?" Mario langsung menginjak rem. Dia ingin segera mengambil ponsel, tapi dia masih tidak berani mengambilnya, jadi dia menjulurkan kepalanya. Siapa yang akan mengirimkan SMS seperti itu kepada Michelle? Hotel Paradise adalah hotel yang terkenal untuk pasangan. Ketika pergi ke tempat semacam itu, semua orang juga tahu apa yang akan kamu lakukan. "Nomor siapa ini? Apa salah kirim?" Michelle mengarahkan jarinya ke nomor di atas, menghalangi waktu masuk SMS. Setelah Mario melihat nomor itu dengan jelas, matanya langsung melebar. Kemudian, wajah Mario juga sedikit pucat. Dia duduk di kursi seperti disetrum sengatan listrik, merasa kebingungan untuk sesaat. Tentu saja, itu nomor ponsel Valentino yang sudah Mario hafal. Tidak, Kak Valentino jelas bukan orang seperti itu." Pikiran Mario menjadi sedikit kacau, dia mengepalkan telapak tangannya dan terus berbicara. "Apa? Ini nomor Kak Valentino? Tidak heran dia meminta nomor teleponku. Tapi kenapa dia menyuruhku pergi ke Hotel Paradise setelah kamu mengantarku pulang? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan lewat telepon?" Tanya Michelle dengan tatapan tidak mengerti. Mario terdiam selama hampir 1 menit, mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu mengisapnya beberapa kali. "Salah kirim, Kak Valentino pasti salah kirim. Apa kamu ingat si Amelia barusan? Kak Valentino pasti mau mengirimkannya kepada Amelia. Kemudian, kebetulan ada nomor teleponmu dan dia tidak sengaja mengirimkannya kepadamu." Mario merokok dengan cepat, kemudian mulai menjelaskan. Dia seperti menjelaskan kepada Michelle, tapi juga menjelaskannya pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan ini, Mario duduk di kursi pengemudi selama hampir 2 menit, kemudian mengepalkan setir dengan telapak tangan gemetar. "Apa ini bisa salah kirim? Selain itu, dia bersama Amelia. Langsung pergi ke sana saja bisa, kan? Tidak perlu mengirim SMS sama sekali." Tambah Michelle. "Itu salah kirim. Itu salah kirim. Paham tidak? Kak Valentino pasti salah kirim. Ingat, dia mengirimnya ke orang yang salah." Mario tiba-tiba menoleh, lalu berteriak dengan ekspresi mengerikan, seperti singa yang marah. Wajah Michelle berubah, kemudian dia menundukkan kepalanya tanpa suara dan langsung menangis. "Kamu meneriakiku." Suara Michelle terdengar sengau. Kali ini adalah pertama kalinya Mario berteriak pada Michelle. Pria itu biasanya berbicara dengannya dengan lembut. Mario tertegun sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali dan berkata, "Michelle sayang, aku salah. Aku tidak menyalahkanmu. Itu juga bukan niatku. Tapi, aku tidak salah." Michelle masih menunduk, terlihat menyedihkan. Bab 1407, salah paham. "Aku tahu kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Mungkin Kak Valentino tidak sengaja salah kirim. Begini, aku akan menelepon dan menanyakannya." Mario hendak mengeluarkan ponselnya. Michelle segera mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan air mata di wajahnya yang cantik. "Tidak boleh. Kamu tidak boleh bertanya padanya. Tidak apa-apa, di antara saudara, kalau ada salah paham harus diselesaikan. Jika tidak, ini akan jadi masalah besar. Jadi, aku harus menanyakannya," kata Mario, lalu hendak menelpon Valentino. "Tidak boleh!" Michelle menjatuhkan ponsel Mario ke kursi. "Kalau kamu bertanya padanya, kelak bagaimana aku harus bersikap di depannya? Ini seperti aku sengaja membuat masalah. Apa nanti aku masih bisa tetap berada di sisimu?" Air mata Michelle semakin deras. Mario tampak sangat tertekan. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia semakin bingung. Kemudian, Mario buru-buru menjelaskan. "Michelle sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Kenapa jadi kamu yang membuat masalah?
Pokoknya, kamu tidak boleh bertanya padanya. Kalau kamu melakukannya, kita tidak akan berhubungan lagi. Michelle menoleh ke jendela. Mario mengangkat ponsel, lalu berkata, "Oke, aku tidak akan menelpon, kita sudahi saja masalah ini. Kalau begitu, kamu janji. Kamu janji untuk tidak membohongiku." Michelle menatap Mario lagi. "Aku janji. Aku janji." Mario segera mengangkat tangannya. Michelle segera tersenyum, kemudian mengambil inisiatif untuk bersandar di bahu Mario. Mario langsung gembira. Ini adalah pertama kalinya Michelle mengambil inisiatif seperti ini. Jadi, Mario ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengulurkan tangannya dan memeluk Michelle. "Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir, Kak Valentino seharusnya bukan orang seperti itu." Michelle mengulurkan tangannya dan menggerakkan jarinya di tubuh Mario sambil berkata dengan sangat pengertian. "Ya, Kak Valentino jelas bukan orang seperti itu. Kamu tidak tahu seberapa setianya dia kepada Kak Angel." Mario mengangguk. "Kalau begitu, kenapa Amelia bersikap seperti itu?" tanya Michelle dengan santai. Itu mungkin kecelakaan. Kamu tidak lihat Kak Valentino sangat dingin terhadapnya?" Mario tertegun sejenak, kemudian segera menjelaskan. Michelle tidak berbicara lagi, dia hanya bersandar di bahu Mario untuk sementara waktu, kemudian perlahan duduk tegak. "Mario, antar aku pulang," kata Michelle dengan lembut. "Kalau begitu kita, Michelle sayang, jadilah pacarku, aku sudah mengejarmu begitu lama," kata Mario dengan suara sayu. Sekarang Mario benar-benar tidak punya pilihan lain. Mario ingin menyatakan cintanya dengan resmi, tapi Michelle bilang dia menghabiskan uang, itu berarti dia menolak. Hal ini membuat Mario sangat sedih. Belum waktunya. Michelle tersipu. Mario ragu-ragu selama beberapa detik, tapi dia tidak memaksanya lagi, hanya bisa mengemudikan mobil tanpa berbicara. Penthouse di distrik komersial Reverso. Di dalam kamar Angel. Valentino dan Angel tidur bersebelahan sambil berbicara dengan suara lirih. Angel benar-benar belum tidur dan terus menunggu Valentino kembali. Sedangkan Jenny dan Caroline telah pindah sejak awal. Angel bersandar di dada Valentino, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut. "Saat kamu tidak di rumah, mereka berdua akan datang menemaniku agar aku tidak takut. Aku tahu, kamu paling takut hujan dan guntur, kamu juga takut gelap." Valentino mencium aroma kepala Angel dengan lembut. Saat keduanya baru menikah, Angel tidur di tempat tidur, sementara Valentino tidur di lantai. Selain karena kamar di rumah tidak cukup, juga karena Angel takut gelap dan guntur, jadi dia tidak mau Valentino pindah keluar. "Angel, menurutmu, apa maksudnya ketika seorang pria dan seorang wanita berjabat tangan dan wanita itu menggaruk telapak tangan pria itu dengan jarinya?" Valentino merenung sejenak, lalu tiba-tiba menanyakan ini. Angel tercengang ketika mendengar itu, lalu perlahan mengangkat kepala kecilnya dari dada Valentino dan bertanya dengan heran. "Siapa yang menggaruk telapak tanganmu?" "Tidak, bukan aku. Chris yang menanyakan itu barusan." Valentino berbohong tanpa mengubah ekspresinya. Angel menatap Valentino sebentar, tapi tidak banyak bicara, hanya menjawab dengan lembut. "Ini petunjuk, seharusnya wanita itu sangat tertarik pada pria itu." "Oh, ternyata begitu." Valentino mendengarnya, pikirannya menjadi lebih bingung. Valentino sangat berharap kejadian ketika berjabat tangan dengan Michelle tadi hanyalah ilusinya sendiri. Keduanya berbicara sebentar, kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Di kamar mandi, Angel tanpa sadar menutupi tubuhnya, seolah-olah sangat malu. "Semua pasangan suami istri menjadi lebih mesra saat bertemu kembali setelah berpisah, tapi kamu malah menjauh dariku. Berdiri tegak, aku akan menggosok punggungmu." Valentino tertawa, lalu menegur Angel. "Oke, baiklah." Angel memunggungi Valentino, tangannya bersandar di dinding batu bata,
membiarkan Valentino menggosok tubuhnya dengan patuh. Jenny dan yang lainnya juga mau menggosok punggungku. Aku sedikit malu, jadi aku tidak meminta bantuan mereka. Angel menjelaskan dengan pelan saat Valentino menggosok punggungnya dengan hati-hati dan perhatian. Tidak apa-apa, mulai sekarang aku akan menggosok punggungmu setiap hari, kata Valentino sambil tersenyum. Valentino mengusap tubuh Angel dengan handuk yang dibasahi sabun mandi khusus untuk ibu dan bayi. Saat ini, Angel tiba-tiba berbalik sambil berkata, Valentino, aku juga ingin memandikanmu. Ini tidak pantas. Valentino tercengang saat mendengarnya. Hal baik semacam ini belum pernah Valentino nikmati sebelumnya. Baiklah, aku akan memandikanmu. Saat ini, tubuh Angel penuh dengan busa yang tebal. Dia berbalik, lalu mengambil handuk dari Valentino. Oke. Valentino tertegun sejenak, lalu tertawa dan melepas bajunya. Namun, Valentino hanya duduk di kursi dengan membelakangi Angel. Angel tiba-tiba melebarkan matanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ada beberapa tanda merah terang di punggung Valentino. Angel langsung tahu kalau itu cap bibir wanita. Meski sudah terhapus sedikit oleh baju, tetap ada satu tempat yang masih terlihat jelas. Pada saat ini, pikiran Angel seakan diterjang ombak yang bergelombang. Bagaimana mungkin ada cap bibir wanita di tubuh Valentino? Apa yang Valentino lakukan di luar? Angel sangat percaya kalau Valentino pasti sangat mencintainya. Namun sekarang, cap bibir ini benar-benar membuat Angel merasa seperti tersengat listrik, seolah-olah dia adalah orang bodoh. Kepalanya berdengung. Di dalam hati, ada perasaan campur aduk, pikiran rumit yang tak terhitung jumlahnya. Ada apa? Tanya Valentino dengan lembut ketika melihat Angel tidak bergerak. Tidak apa-apa. Angel tertegun, lalu mengulurkan tangan dengan lembut dan meletakkan handuk di bahu Valentino. Valentino, kamu sudah berapa lama tidak mandi? Tubuhmu sangat kotor. Angel bertanya dengan santai. Aku mandi 2 hari yang lalu. Aku tidak mandi setelah minum terlalu banyak dengan Kristo kemarin. Kenapa? Apakah benar-benar kotor? Valentino tidak terlalu memikirkannya. Angel terdiam selama lebih dari 10 detik, lalu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Tidak apa-apa, tidak kotor. Begitu selesai berbicara, Angel menurunkan handuk dengan lembut, lalu menghapus cap bibir itu sedikit demi sedikit. Seolah-olah, selama dia membersihkannya, hal-hal itu tidak pernah terjadi. Angel menyeka dalam diam, merasa tidak nyaman dan sedikit rendah diri. Valentino tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menunggu Angel menyeka punggungnya, kemudian mereka berdua membasuh busa dari tubuh bersama-sama. Sementara itu, di sisi lain, Mario mengantar Michelle ke rumahnya. Michelle berulang kali mengingatkan Mario agar tidak menanyakan hal itu pada Valentino dan Mario secara otomatis menyetujuinya. Namun, saat Mario mengemudi di perjalanan pulang, semakin dipikirkan, dia semakin merasa tidak nyaman. Jadi, dia langsung memperlambat kecepatan mobil, mencari nomor telepon Valentino dan meneleponnya. Mario ingin bertanya secara langsung. Bab 1408, semua terkendali? Mario merasa kalau hubungan yang sebenarnya membutuhkan komunikasi yang tepat waktu. Baik itu cinta atau persahabatan, sama saja. Jika orang-orang tidak mengatakannya secara langsung, pasti akan menyimpannya di dalam hati. Dalam situasi ini, seiring berjalannya waktu, pasti akan terjadi bencana suatu hari nanti. Karena itu, dia ingin terus terang pada Valentino, bertanya apa yang sedang terjadi. Mario memang sudah berjanji pada Michelle. Di hati Mario, Michelle memang sangat penting. Namun, status Valentino di hatinya tidak lebih rendah dari Michelle. Mario memarkir mobil di pinggir jalan, lalu menyalakan rokok sambil mencari nomor telepon Valentino. Kemudian, dia siap menelepon Valentino. Namun, pada saat ini, ada telepon masuk dari Michelle. Mario dengan cepat mengangkatnya,
lalu meletakkannya di telinganya. "Mario, kamu sudah pulang?" Di sisi lain telepon, terdengar suara lembut Michelle. Setidaknya, menurut Mario, itu terdengar selembut air. "Belum, aku lagi merokok di pinggir jalan." Mario merenung selama 2 detik, lalu menjawab dengan jujur. Dia tidak mau membohongi Michelle, jadi dia mengatakan dengan jujur apa yang ditanya oleh Michelle. Kecuali jika itu benar-benar melibatkan hal-hal penting dari asosiasi Valentino Empire, Mario hanya akan tertawa. Namun, Michelle juga sangat cerdas. Ketika dia mendengar topik yang tidak ingin dibicarakan Mario, dia akan langsung berhenti. "Apa yang kamu lakukan dengan merokok di pinggir jalan? Apakah kamu masih memikirkannya? Kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak suka laki-laki yang terlalu keras kepala. Laki-laki harus berpikiran terbuka. Aku saja sudah tidak peduli. Apa yang masih kamu bingungkan?" Ada kebencian di nada bicara Michelle, seolah-olah dia tidak suka perilaku Mario. Mario, di sisi lain, sedang duduk di kursinya sambil mengedipkan matanya, tidak tahu harus berkata apa. Jangan tanya siapa-siapa. Aku tidak mau merusak hubungan di antara kalian. Kalau Kak Valentino benar-benar salah mengirim SMS, maka jika kita bertanya, itu hanya akan terlihat kalau aku membuat masalah. Kalau Kak Valentino tidak salah kirim, dia benar-benar mengirimkannya kepada aku. Bahkan jika kamu bertanya, dia juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa gunanya kamu menanyakan ini? Tanya Michelle dengan beralasan. Mario menggaruk kepalanya dan tetap tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Oke, jangan berpikir terlalu banyak. Aku tahu kalian memiliki hubungan yang baik. Aku tidak mau menghancurkan hubungan di antara kalian karena kemunculanku. Kalau saat itu benar-benar tiba, aku akan pergi sendiri, tidak akan memengaruhimu." Kata Michelle dengan lembut, lalu hendak menutup telepon. "Michelle sayang, kamu..." Mario berteriak cepat, merasa puas untuk sesaat. Michelle benar-benar terlalu pengertian. "Sudahlah, kembalilah, lalu tidur lebih cepat. Besok, aku mau pergi ke bioskop," kata Michelle sambil tertawa. Oke, aku akan menjemputmu besok." Mario mengangguk cepat. Kemudian, setelah keduanya saling mengucapkan selamat malam, mereka menutup telepon. Di komunitas Jervis, Kota Neo. Komunitas ini bukan kelas atas di Kota Neo, tapi juga satu tingkat lebih tinggi dari komunitas biasa. Ia tidak bisa dianggap mewah, tapi lebih baik dari yang biasa. Mereka yang mampu membeli rumah di sini juga harus memiliki kekayaan bersih sekitar 1 miliar. Rumah Michelle ada di komunitas ini. Di rumah, setelah Michelle meletakkan ponselnya, senyum malu-malu di wajahnya langsung menghilang. Di ruang tamu, ada pasangan tua berusia 50-an atau 60-an, keduanya minum teh dengan tenang tanpa berbicara. Setelah Michelle menyelesaikan panggilan dan menghampiri mereka, mereka saling memandang, lalu pria itu terbatuk ringan. "Itu, Michelle," panggil pria itu. "Kamu tidak perlu memanggilku seakrab itu, terima kasih." Michelle mengubah penampilannya yang lembut dan pendiam, lalu duduk di sofa dengan wajah dingin dan menyesap cangkir tehnya. Pasangan tua itu tertegun, kemudian berkata dengan lembut. "Berapa lama lagi? Aku rasa hampir ketahuan." Michelle meletakkan cangkir teh dengan perlahan, mengulurkan tangan untuk menggosok dahinya dan berkata, "Sebentar lagi, paling lama 2 atau 3 hari. Jangan khawatir, uang yang dijanjikan pada kalian tidak akan kurang, cukup untuk sisa hidup kalian. Dan juga, kalau terjadi kesalahan, kalian seharusnya sudah tahu cara kerjaku." Ketika Michelle mengucapkan kata-kata yang mengancam ini, kedua pasangan tua itu sangat ketakutan hingga mereka langsung terdiam. "Dalam beberapa hari ini, kalian dapat sedikit melembutkan sikap kalian terhadap Mario, tapi berhati-hatilah, jangan berubah terlalu cepat. Selalu ingat, sekarang kalian adalah orang tuaku, setiap perkataan dan perbuatan harus dipertimbangkan dari sudut pandang orang tuaku. Lembutkan sikap kalian pelan-pelan,
biar Mario merasa kalau kalian secara bertahap mengenalinya. Apa kalian mengerti? Michelle bertanya dengan suara rendah sambil melihat ponselnya. Pasangan tua itu mengangguk bersama, lalu ragu-ragu selama hampir setengah menit, tapi tetap saja tidak bisa menahan diri. Nona, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Si Mario itu sejak awal sudah memiliki status tinggi, sekarang dia adalah bawahan Valentino, pemimpin kota Neo. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal bodoh. Kita bisa lihat kalau dia sangat menyukaimu. Bahkan, kalian bisa mendapatkan hasil yang bagus. Kalau kamu benar-benar melakukan sesuatu yang buruk, takutnya nanti kita bisa kehilangan nyawa. Pasangan tua itu tidak bisa menahan diri dan mengingatkan Michelle. Jangan bicara lagi. Michelle tiba-tiba berdiri dan memarahi mereka. Apa yang aku lakukan itu urusanku. Kalian hanya perlu pura-pura menjadi orang tuaku. Apa kalian mengerti? Lakukan urusan kalian dengan tenang dan ambil uang kalian ketika saatnya tiba. Tidak perlu mengurus hal-hal lain, kalian juga tidak bisa mengurusnya. Michelle mendengus dingin, kemudian berbalik dan berjalan masuk ke kamarnya. Setelah memasuki kamar, Michelle langsung mengunci pintu. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari bawah tempat tidur, lalu mengeluarkan ponsel baru. Setelah panggilan terangkat, Michelle berbicara dengan sangat hormat. Halo, Paman Liman. Bagaimana? Terdengar suara pelan di seberang telepon. Aku sudah melakukan seperti rencana, tapi Mario tidak percaya sama sekali. Dia bilang Valentino bukan orang seperti itu. Jawab Michelle dengan pelan. Hei, tentu saja, tapi jangan khawatir, ini semua sesuai dengan dugaanku. Mereka adalah teman dalam hidup dan mati, mereka dapat mempercayakan hidup mereka pada satu sama lain. Bagaimana mereka bisa sepenuhnya berubah karena SMS? Tujuan dari SMS ini adalah untuk mengingatkannya saja, biar dia mulai menjauh di dalam hatinya. Paman Liman tersenyum dingin sambil berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah semuanya terkendali. Mario yang sekarang telah sepenuhnya dimanipulasi oleh Michelle. SMS ini hanya menyebabkan retakan kecil di hati Mario. Jika ada lebih banyak retakan, pasti hubungan Mario dan Valentino akan hancur total. Bab 1409, Tangan Kanan. Iya, aku sudah memberitahunya sesuai dengan apa yang kamu jelaskan. Bahkan kalau dia benar-benar bertanya pada Valentino, itu hanya akan menambah salah paham. Karena Valentino sama sekali tidak tahu tentang ini. Setelah aku mengirim pesan teks ke nomorku, aku menghapus semua riwayatnya. Lapor Michelle lagi. Kalau Mario benar-benar bertanya, Valentino pasti akan bilang dia tidak tahu masalah ini, lalu apa yang akan Mario pikirkan? Ditambah dengan kata-kata Michelle itu, Mario pasti akan mengira kalau Valentino berbohong. Michelle sangat percaya diri. Sekarang Mario sangat menyukainya, jadi pasti akan lebih mempercayai kata-katanya. Paman Liman mencibir. Pekerjaanmu bagus. Selanjutnya, tinggal tunggu ikannya memakan umpan itu. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Tanya Michelle dengan cepat. Pelan-pelan dulu, jangan terlalu buru-buru, nanti aku akan terus mengaturnya, lalu kamu menerobos garis pertahanan psikologis Mario secara perlahan. Ketika saat yang tepat tiba, beri dia pukulan yang fatal lagi. Nanti, dia pasti akan melawan Valentino. Cibir Paman Liman. Oke, aku mengerti. Kata Michelle sambil mengangguk. Mario dan Chris adalah andalan Valentino. Jadi, kalau mereka memberontak, Valentino pasti akan kehilangan dukungan. Paman Liman menjelaskan dan bertanya lagi. Jadi, peranmu sangat penting. Oh iya, bagaimana dengan Chris? Otak Chris sepertinya bermasalah. Dia seperti tidak tertarik pada wanita, benar-benar tidak ada kesempatan untuk mendekatinya. Dia tidak terpancing dengan umpan yang layak tata dengan hati-hati. Seolah pikirannya hanya ada pertarungan saja. Kata Michelle sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Paman Liman mengangguk saat mendengar ini, kemudian dia memikirkan rencana di dalam hatinya. Awalnya dia ingin menaklukkan Mario dan Chris secara bersamaan. Kedua orang ini adalah tangan kanan Valentino.
Selama dia bisa menaklukkan mereka, Valentino pasti tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang Chris tidak terpancing, jadi dia hanya bisa fokus pada Mario. Nanti aku akan mengatur sedikit rencana untukmu, lalu kamu pikirkan jalan keluar agar Mario mengambil alih lebih banyak hak. Paling baik kalau bisa menjauhkan Chris, jadi kamu dan Mario akan mengendalikan seluruh asosiasi Maple Pavilion. Pokoknya, kalau kamu berhasil menangani masalah ini, kamu akan menjadi pahlawan yang hebat, kata Paman Liman untuk meyakinkan Michelle. Michelle terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, "Aku hanya berharap apa yang Paman Liman janjikan padaku itu benar-benar dilakukan. Itu tergantung padamu, tergantung hasil pekerjaanmu." Paman Liman terkekeh, lalu menutup telepon. Michelle tertegun di sana selama beberapa detik. Ekspresinya sedikit berubah, lalu dia mengetik satu pesan teks dan mengirimkannya ke beberapa nomor. Jalan Wendana di Kota Neo. Sebuah Jeep Wrangler putih bersih terparkir di sisi jalan selama 20 menit. Setelah Mario menutup telepon Michelle, dia duduk diam sambil merokok. Tak lama kemudian, puntung rokok jatuh ke tanah dari kursi pengemudi. Tebakan Michelle cukup tepat. Saat ini pikiran Mario memang kacau. Mario sangat yakin kalau Valentino bukan orang seperti itu. Dengan karakter Valentino, bahkan kalau Michelle berdiri telanjang di depannya, Valentino pasti tidak akan melakukan apa-apa pada Michelle. Namun, bagaimana mungkin Mario bisa berpura-pura tidak melihat pesan seperti itu? Bagaimanapun juga, Michelle adalah gadis pertama yang membuat Mario tertarik sepanjang hidupnya. Bahkan Mario rela untuk menghargai Michelle seumur hidupnya. Mario memegang sebatang rokok di luar jendela, sedangkan tangan lainnya memegang ponsel. Layar ponsel itu menunjukkan nomor Valentino. Plak! Mario terdiam untuk waktu yang lama, menggertakkan giginya dan menekan rokoknya ke pintu mobil untuk memadamkannya, lalu menelepon nomor itu. Di penthouse atas Gunung Cloud. Valentino dan Angel mengeringkan tubuh mereka setelah mandi dan kembali ke kamar. Meskipun Angel tampak berpura-pura tidak peduli, kilatan kekecewaan di wajahnya masih menarik perhatian Valentino. "Angel, kamu kenapa? Kelihatannya tidak senang?" Valentino yang mengenakan handuk mandi itu menatap Angel dengan ragu. Angel berhenti sebentar, lalu menjelaskan dengan lembut. Tidak, mungkin sedikit lelah saja." Valentino mengangguk, lalu buru-buru menopang Angel ke tempat tidur untuk beristirahat. Angel menghela napas dalam-dalam dan merasa sangat tidak nyaman. Namun, Angel juga tidak berani bertanya. Sebenarnya Angel yang sekarang memang sedikit rendah diri di depan Valentino. Seperti ada pertukaran identitas dengan Valentino saat pertama kali masuk ke dalam keluarga Kusuma 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, status Angel sangat tinggi, setidaknya dia jauh di atas Valentino. Namun sekarang, Valentino berada di posisi tinggi dan telah membuat prestasi yang tak terhitung jumlahnya untuk kota Neo, mengumpulkan kota Fero dan menginjak kota makmur. Mungkin saat ini di seluruh negara Nagon, orang yang memiliki status seperti Valentino dapat dihitung dengan satu jari. Sedangkan Angel, dia hanya seorang wanita hamil yang tinggal di rumah dan tidak bisa membantu apapun. Ini membuatnya merasa adanya kesenjangan dan rasa rendah diri yang tak bisa dijelaskan. Jadi, Angel berpikir kalau dia bahkan tidak berhak untuk bertanya tentang tanda kecupan itu. Valentino yang duduk di sebelah Angel, tiba-tiba ponselnya berdering saat dia ingin berbicara. Angel sangat sensitif, jadi dia langsung berbalik untuk melihat. Angel merasa sedikit gugup. Apakah Valentino akan mengangkat telepon dan pergi keluar? Atau Valentino akan langsung mematikannya? Namun, Valentino tidak melihatnya dan langsung mengambil ponsel itu ke depan Angel, sama sekali tidak ada niat untuk menyembunyikannya dari Angel. Angel mengintipnya dan langsung lega begitu melihat kalau itu adalah Mario. "Halo, Mario, ada apa?" jawab Valentino sambil mengernyitkan alisnya. "Kak Valentino." Suara Mario serak, seolah sudah lama tidak minum air. "Ada apa?" Valentino merasa tidak nyaman. "Tidak ada apa-apa, Kak Valentino. Aku tadi kebanyakan merokok. Kamu sekarang ada di mana?"
Tanya Mario dengan lembut. Di Gunung Cloud, kenapa? Kamu sudah pulang belum? Tanya Valentino dengan santai. Benar di Gunung Cloud, kamu tidak pergi bermain? Tanya Mario sambil tertawa. Ya, aku di Gunung Cloud. Kenapa? Valentino tertegun sejenak dan merasa kebingungan. Mario terdiam beberapa saat, tapi dia tetap bertanya. Aku kira kamu malam ini masih ada acara. Acara apa? Kakak iparmu ada di sini. Jangan bicara sembarangan. Kata Valentino pada Mario. Haha, aku mengerti. Mario tertawa, lalu menggertakkan giginya dan bertanya. Kak Valentino, menurutmu, Michelle itu bagaimana? Saat menanyakan ini, detak jantung Mario langsung meningkat. Dia mengambil kotak rokok yang kosong, meliriknya dan melemparkannya keluar jendela dengan kesal. Valentino tersenyum, kemudian berkata, Menurutku, gadis itu cukup baik, tapi untuk hal seperti ini harus lihat dari kalian masing-masing juga. Cocok atau tidak, karena hanya kalian sendiri yang tahu. Hanya saja apa? Tanya Mario dengan cepat. Bab 1410, malam sudah larut. Hanya saja, Amelia merasa kalau kalian harus pendekatan lagi, jangan buru-buru mau menikah. Bagaimanapun juga, masalah cinta bukan hal yang bisa dijalankan hanya dalam 1 bulan. Butuh waktu yang lama untuk melihat cocok atau tidak. Valentino menganggap Mario sebagai temannya, jadi dia diam-diam mengingatkan Mario. Mata Mario membelalak, kata-kata yang sudah dia siapkan itu jadi tak bisa terucapkan. Maksud Valentino adalah, dia dan Michelle tidak cocok. Apa maksud perkataan Valentino? Apa Valentino mau memisahkan mereka berdua? Mario pun menggertakkan giginya dan bertanya dengan nada penuh arti. Kak Valentino, kalau aku tidak mengambil kesempatan ini, bagaimana kalau Michelle direbut orang lain? Valentino tidak mendengar nada yang tidak biasa dari nada bicara Mario, malah berkata dengan serius. Kalau bisa direbut orang lain, berarti kalian berdua memang tidak cocok. Setelah mengatakan ini, Valentino tidak mendengar jawaban dari Mario lagi. Dia hanya mendengar napas Mario menjadi sedikit terburu-buru. Aku mengerti, Kak Valentino. Kalian cepat istirahat. Mario menarik napas dalam-dalam, lalu memaksa untuk tersenyum dan menutup telepon. Bram? Mario menyalakan mobil dan mengebut sampai lebih dari 100 km/jam. Mario! Tenang! Jangan berpikir berlebihan! Dengan karakter Kak Valentino, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Tenang saja. Tenanglah. Di dalam mobil, Mario terus menghibur dirinya sendiri, tapi terus menginjak pedal gas. Jeep Wrangler putih itu seperti sudah gila, mobil itu terus melaju di jalanan kota Neo. Valentino, yang menutup telepon, juga sedikit mengernyit. Dia mengusap ujung hidungnya sambil berkata, Sepertinya ada yang salah dengan Mario. Apa dia lagi ribut? Apa itu pacarnya Mario? Ribut itu normal, tahu. Bagaimana mungkin 2 orang bersama tanpa bertengkar? Angel memeluk pinggang Valentino dari belakang dengan lembut dan perutnya yang sedikit buncit itu juga menempel di punggung Valentino. Haha, sekarang kamu mengerti, ya? Orang yang berpengalaman memang beda. Valentino tersenyum sambil berbalik perlahan, lalu menarik Angel ke dalam pelukannya. Kemudian, Valentino mengulurkan tangannya yang besar itu dan perlahan menaruhnya di perut Angel. Kenapa? Tanya Angel dengan aneh. Biar aku merasakannya dulu. Kata Valentino dengan serius. Setelah setengah menit, wajah Valentino menjadi pucat. Kenapa tidak ada pergerakan? PVTT. Angel tertegun sejenak, lalu tertawa. Maksudmu gerakan janin? Biasanya gerakan janin pertama itu baru ada sekitar 4 bulan. Sekarang kan baru 3 bulan lewat beberapa hari.
Angel tersenyum dan tak bisa berkata-kata. Kemudian, dia langsung memberitahu Valentino pengetahuan tentang kehamilan. Ini pertama kalinya aku jadi ayah. Tidak punya pengalaman. Maaf. Valentino tertawa, lalu mengulurkan tangannya untuk merangkul Angel. Siapa yang bukan pertama kali? Angel menggigit leher Valentino dengan marah dan berkata, sebenarnya, setiap hari aku juga mencari tahu. Bulan lalu, aku selalu panik dan takut karena tidak ada gerakan saat setiap pagi dan malam hari. Kata Angel dan terhenti sebelum menyelesaikan kata-katanya. Jangan bicara sembarangan. Itu namanya sindrom kehamilan. Itu normal. Cukup rutin melakukan pemeriksaan saja. Valentino dengan cepat menghibur Angel. Iya. Angel berbisik pelan di telinga Valentino, lalu menatap wajah samping Valentino dengan mata besarnya. Angel terus mengusap dada Valentino dengan tangan kecil yang lembut itu, seperti ikan kecil yang sedang berenang. Valentino perlahan mendekati wajah Angel, lalu menciumnya dengan lembut. Angel perlahan menutup matanya, tubuhnya juga sedikit tegang. Perasaan bertemu lagi setelah berpisah untuk waktu yang lama memang sangat indah. Saat ini, seluruh gunung Cloud diselimuti kegelapan. Wush! Angin mulai berembus. Bunga-bunga, tanaman dan pohon-pohon di gunung membuat suara berderak karena tertiup angin malam. Hutan bergejolak seperti ombak di laut, terus bergelombang dan tak berujung. Daun pohon cemara di luar villa saling bergesekan, suara kepakan itu juga sangat jelas. Malam pun semakin larut. Kota Neo semakin lama semakin tenang. Saat ini, ada dua orang yang berjongkok di luar pintu kamar Valentino. Semua lampu di ruang tamu sudah dimatikan, jadi dua orang ini hanya bisa terlihat melalui cahaya bulan. PVFT, apa kita mirip pencuri? Tanya Caroline dengan lembut. Jangan bicara. Kata Jenny dengan wajah merona dan bersemangat. Semakin memikirkan hal itu, Caroline semakin ingin tertawa. Betapa memalukannya kalau mereka ketahuan menguping seperti ini oleh Valentino dan Angel. Kita kan harus mengawasi mereka. Jangan sampai mereka bergerak terlalu keras. Bagaimanapun juga, Angel sedang hamil. Kata Jenny dengan percaya diri. Tapi kenapa wajahmu merah? Kamu juga menggerakkan tubuhmu terus-terusan? Kak Jenny, apa kamu merasa tidak nyaman? Tanya Caroline dengan mata membelalak. Kamu? Memangnya aku akan merasa apa? Yang satu kakakku, yang satu kakak iparku. Jenny mengertakkan gigi dan menggerakkan tubuhnya lagi, lalu pelan-pelan menempelkan telinganya ke pintu. Meskipun sistem kedap suara ruangan ini cukup bagus, kalau mendengarkannya dengan hati-hati di tengah malam, itu akan tetap terdengar. Tak tahu setelah berapa lama, gerakan di ruangan itu mulai berhenti. Setelah itu, mereka berdua baru pergi. Di dalam kamar, Angel dan Valentino pergi ke kamar mandi untuk mandi lagi. Perasaan di antara mereka berdua kembali menghangat setelah sentuhan ini. Dulu saat mandi bersama, Angel dan Valentino masih sedikit malu, tapi sekarang mereka terlihat jauh lebih santai. Valentino, kenapa aku sangat mencintaimu? Valentino bersandar di kepala tempat tidur, sedangkan Angel menyandarkan kepalanya di dada Valentino dan mendengarkan detak jantung Valentino yang kuat. Plak! Valentino mengulurkan tangan dan mengambil sebatang rokok, menciumnya lalu menaruhnya kembali. Tidak apa-apa. Sekali-kali tidak apa-apa. Kata Angel sambil memeluk Valentino lebih erat. Sekali juga tidak boleh. Aku tidak boleh menjadikan kalian perokok pasif. Kata Valentino sambil melambaikan tangannya untuk menolak. Pengontrolan diri Valentino sangat kuat. Rokok juga hanya membantunya untuk berpikir saja. Apa kamu pernah berpikir mau memberikan nama apa kepada anak kita? Tanya Angel dengan lembut. Bab 1411, Kecantikan yang Mematikan. Bayi laki-laki atau perempuan saja belum tahu.
sahut Valentino dengan geli. Kalau begitu siapkan 2 nama, 1 untuk bayi laki-laki dan 1 untuk perempuan, bagaimana? Angel mengangkat kepalanya dan meletakkan dagunya di dada Valentino sambil bertanya dengan serius. Jenny dan Caroline sudah memilih namanya dari lama, tapi menurutku hal seperti ini harus dilakukan oleh sang ayah. Bagaimana kalau kita periksa dulu jenis kelaminnya? Tanya Valentino sambil menggosok telapak tangannya. Menurut aturan, jenis kelamin memang tidak boleh diperiksa, tapi bagi Valentino ini hanya masalah kecil. Aku tidak ingin memeriksanya. Baik laki-laki atau perempuan, itu bayi kita, aku menyukainya apapun hasilnya. Angel menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Tidak masalah, kalau begitu kita siapkan 2 nama. Besok, aku akan meminta Chris untuk menyelenggarakan sayembara. Kita minta semua orang di kota Neo membantu kita memilih nama. Kalau nama pilihan mereka dipilih, akan kuhadiahkan sebuah rumah. Kata Valentino setengah bercanda. Kamu ini, dasar ayah yang tidak bertanggung jawab. Angel yang kesal memelototi Valentino, lalu mencubit wajah suaminya dengan tangan kecilnya. Haha! Valentino tertawa terbahak-bahak dan memeluk Angel lebih erat. Kecantikan yang mematikan. Bahkan untuk seorang Valentino saja tidak terkecuali. Di sisi Angel, Valentino bisa menikmati kehangatan dan kelembutan yang membuatnya ingin berlama-lama dengan wanita ini. Valentino tidak ingin memikirkan apa-apa, dia hanya ingin merawat istri dan anak-anaknya dengan baik. Valentino, waktu kamu di kota makmur, apa ada gadis lain yang mengejarmu? Tanya Angel secara tiba-tiba. Ah, itu. Valentino sontak tertegun sejenak, lalu terbatuk kecil dalam kecanggungan. Dia tidak ingin Angel tahu tentang hal seperti ini, karena takut Angel akan marah. Namun, kalau tidak jujur, Valentino merasa bersalah. Ada? Setelah dipertimbangkan, Valentino mengatakan yang sebenarnya. Setelah itu, dia terdiam, menunggu respons Angel. Namun, raut wajah Angel tetap terlihat tenang, dia hanya mengangguk kecil. Melihat Angel hanya diam saja, Valentino pun tidak bisa berdiam diri dan akhirnya bertanya duluan. Angel, kamu tidak marah? Kenapa aku harus marah? Kalau ada yang mengejarmu artinya suamiku hebat dan mempesona, senang sekali aku. Angel menggeleng sambil tersenyum. Mata Valentino melebar, dia menelan ludahnya. Kenapa firasatnya mengatakan bahwa hati Angel berkata sebaliknya? Kalau begitu apa kamu? Angel hampir saja keceplosan tentang bekas ciuman di punggung Valentino. Lagi pula, kalau kita benar-benar peduli pada seseorang, mana mungkin tidak peduli pada hal seperti itu? Aku tidak. Valentino merasa sedikit bersalah. Meski tidak ada apapun antara dirinya dengan Amelia, faktanya dia pernah tidur semalam dengan Diana. Namun, mana mungkin dia bisa mengatakan hal ini pada Angel? Karena itu, mau tidak mau Valentino harus berbohong. Angel menatap mata Valentino selama lebih dari 10 detik sebelum akhirnya dia menghela napas dalam-dalam, kembali meletakkan bantalnya di bahu Valentino dan berkata dengan lembut. Baguslah kalau tidak. Ya. Valentino mengangguk dengan kaku. Kalau begitu berjanjilah padaku kalau kamu tidak akan meninggalkanku apapun yang terjadi, ya? Kamu yang tidak boleh meninggalkanku. Angel kembali mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan cemas. Mana mungkin aku sanggup meninggalkanmu? Valentino buru-buru mengusap Angel ke dalam pelukannya. Janji dulu. Desak Angel. Baiklah, aku janji tidak akan meninggalkanmu, Angel. Kalau aku sampai mengingkarinya, biar langit yang... Tidak boleh. Angel buru-buru mengulurkan jari kecilnya untuk menutup mulut Valentino, mencegah Valentino menyelesaikan kutukannya. Meski sedikit kekanak-kanakan, sikap ini adalah pembuktian kepedulian Angel pada Valentino. Keesokan harinya,
Arvin memimpin berbagai cabang asosiasi Valentino Empire dan mulai mengerahkan pasukan sesuai rencana Valentino. Hendrik berdiam di Maple Rain Real Estate dan memerintah pengaturan berbagai tempat dari jarak jauh. Tentu saja, Hendrik tidak lupa melakukan apa yang diminta Valentino, yaitu untuk mengawasi belasan orang itu. Semuanya berjalan sesuai aturan. Di sisi segitiga emas, Chris dan Mario, dua bos prajurit Maple Pavilion, juga sudah menghubungi wakil mereka masing-masing dan bersiap masuk ke wilayah perbatasan. Meski asosiasi Maple Pavilion dibangun oleh Chris, waktu itu dia pernah disergap oleh sekelompok musuh yang kuat, akibatnya dia pun terluka parah dan terbaring di tempat tidur. Mario yang sedari awal menyelamatkan nyawa banyak orang. Waktu Chris terkapar, dialah yang menggantikan Chris mengelola asosiasi Maple Pavilion. Jadi cukup banyak orang yang mengikutinya. Selain itu, yang terpenting adalah Chris sangat mempercayai Mario. Dia tidak pernah takut Mario akan mengkudetanya, jadi kata-kata Mario bisa kita anggap sama dengan kata-kata Chris. Mario mengerahkan 20.000 tentara elit, sedangkan Chris membawa 30.000 tentara. Total 50.000 tentara bersenjata lengkap menyusun persiapan tempur dan siap masuk ke perbatasan. Di kota Kama, perkembangan keluarga Wijaya selama bertahun-tahun juga tidak sia-sia. Selain keluarga Arden sebagai pendukungnya yang besar, keluarga Wijaya juga menjalin banyak hubungan dengan orang dalam sistem kota Kama, jadi banyak orang yang bersedia membantu mereka. Oleh karena itu, kota Kama dapat bersiap seperti ini pastinya karena Timothy sudah memberi pendahuluan pada mereka. Jelas sangat sulit bagi pasukan Chris dan Mario untuk masuk dari kota Kama. Bahkan meski Stefan sudah memberi perintah, tentu saja perintahnya sebagai pihak luar tidak akan didengarkan. Departemen terkait di kota Kama pasti bisa langsung membunuh prajurit asosiasi Maple Pavilion hanya dengan membuat keonaran kecil. Oleh karena itu, mereka hanya bisa masuk dari tempat lain. Mereka akan berkumpul di kota Neo, lalu di bawah pimpinan Valentino, bersama-sama masuk ke kota Kama. Apalagi migrasi 50.000 orang bukanlah jumlah yang sedikit sehingga pasti akan memakan waktu. Namun, seharusnya waktu 2 hari sudah cukup. Semua hal sudah diatur, Valentino malah jadi yang paling santai. Dia kembali menjadi orang yang berpangku tangan dan memanfaatkan kesempatan langka ini untuk menemani Angel. Selain sedang diajarkan Angel tentang cara menjadi orang tua, dia juga ingin memikirkan nama untuk anaknya dan menemani Angel melakukan bimbingan sebelum kelahiran. Valentino sama sekali tidak enggan melakukan hal-hal ini, dia malah sangat senang. Di Gunung Cloud ini, dia bukan bos kota Neo, dia juga bukan penguasa lingkaran bela diri kota Vero maupun bos distrik komersial Reverso, distrik terpopuler di kota makmur. Dia hanya seorang suami biasa, seorang calon ayah. Dia sederhana, biasa dan sangat nyata. Setelah sarapan, Valentino mengobrol sebentar dengan Angel, lalu pergi ke pusat kebugaran di villa untuk bersiap-siap berolahraga. Pertarungannya dengan Robbie di kota makmur membuat Valentino menyadari kekurangannya sendiri, jadi dia harus kembali memasukkan latihan fisik dalam agendanya. Di sisi lain, Angel sedang duduk dan mengobrol santai dengan Jenny dan Caroline. Seperti inilah kegiatan Angel ketika Valentino tidak ada di rumah dan di antara mereka tidak ada rahasia. "Kakak, kamu bilang ada bekas bibir wanita lain di punggung kakak ipar?" Jenny mengernyit setelah mendengar hal ini. Bab 1412, bertamu. Namun, reaksi Caroline tidak terlalu heboh. Dia hanya memakan kue dengan santai. Dia adalah anggota keluarga Wijaya sehingga poligami bukanlah hal baru baginya. Akan tetapi, Jenny tidak bisa menerimanya. "Mungkin aku salah lihat," ucap Angel dengan cepat. Tadi Angel merasa sangat tertekan sehingga refleks mengatakannya, tetapi dia menyesal setelahnya. "Apanya yang salah lihat? Apa kamu takut kalau aku akan mencari kakak ipar? Benar seperti itu?" Jenny semakin tidak bisa menerima hal ini dan bertanya pada Angel. "Mungkin aku salah lihat, bukan apa-apa," jawab Angel sambil mengibaskan tangannya. "Kak, jangan membohongiku. Kita sudah tinggal bersama selama lebih dari 20 tahun. Mungkinkah aku tidak memahami sifatmu? Tatapan matamu tidak bisa berbohong."
ucap Jenny dengan yakin. Angel menggeleng sambil tersenyum kecut, kemudian menghela napas ringan. Bagaimanapun juga, aku bisa merasakan kalau Valentino mencintaiku, sangat mencintaiku. Ujar Angel dengan nada serius. Ini adalah dua hal yang berbeda. Aku tidak membantah kalau kakak ipar mencintaimu, tapi salah tetaplah salah. Tidak bisa, aku harus pergi mencarinya. Ucap Jenny sambil beranjak berdiri. Jenny, aku akan marah kalau kamu tetap bersikap seperti ini. Lain kali, aku tidak akan memberitahumu lagi kalau terjadi sesuatu. Kata Angel dengan sangat tegas. Jenny terdiam sesaat, tapi pada akhirnya duduk dengan kesal. Bagaimana boleh seperti ini? Kalau ada yang pertama, pasti akan ada yang kedua, bukan? Hal seperti ini tidak boleh dimaklumi. Kak, aku merasa kamu sudah berubah. Kamu terlalu memanjakannya sampai-sampai hal seperti ini juga tidak berani ditanyakan. Ucap Jenny dengan marah. Mendengar ucapan itu, Angel hanya menggeleng sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangannya perlahan dan mengelus perutnya yang besar. Lalu, apa yang bisa kulakukan? Valentino bersusah payah di luar sana, bukankah juga demi kami? Kekuasaan keluargaku semua kurang kuat untuk membantunya. Dia harus menanggung semuanya sendirian. Oleh karena itu, aku hanya bisa berpura-pura tidak tahu. Setidaknya, aku tidak menambah bebannya. Angel sudah berpikir lama tentang hal ini dan akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkitnya pada Valentino. Karena dia merasa, Valentino dengan statusnya yang sekarang masih bersedia berada di sisinya sudah cukup membuatnya bahagia. Saat Valentino kesusahan, dia sendiri juga tidak pernah membantunya. Jadi, apa salahnya jika Valentino pergi mencari hiburan sesekali? Kakak ipar, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Kak Tommy bukan orang seperti itu. Caroline yang sedari tadi diam mulai membujuk Angel. Aku tidak merasa rendah diri. Ucap Angel pelan sambil menggeleng. Kedua tangannya yang gemetar membuktikan kegelisahan hatinya. Bagaimana mungkin Angel tidak merasa rendah diri? Status Valentino yang sekarang adalah orang hebat yang berada di titik teratas. Sedangkan dia hanyalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga biasa, sama sekali tidak bisa membantu Valentino, bahkan mungkin bisa menyusahkan Valentino. Apalagi, saat Valentino baru menikahinya, hubungan mereka juga tidak terlalu baik. Hubungan mereka baru membaik setelah mereka mengalami banyak hal bersama. Siapapun akan merasa rendah diri jika ditempatkan pada situasi seperti ini. Kak Angel, sebenarnya poligami adalah hal yang umum di keluarga kami. Karena kekuasaan keluarga harus diperluas, jadi anggota keluarga harus tetap banyak agar bisa semakin kuat. Tapi Kak Tommy sangat tulus padamu. Kami tumbuh besar bersama, percayalah padaku. Caroline berkata serius sambil mengambil tisu dan membersihkan tangannya. Mendengar ucapan Caroline, suasana hati Angel mulai membaik. Tidak lama kemudian, ketiga perempuan itu mulai tertawa. Namun, segera terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dea segera meletakkan sapu di tangannya dan keluar. Bibi Dea, ada seorang perempuan di luar yang mencari Tuan Muda Valentino. Seorang pemuda yang bertanggung jawab menjaga keamanan Gunung Cloud melapor pada Dea. Tuan Muda Valentino sangat sibuk, biarkan dia pulang saja. Kalau urusan pekerjaan, tunggu saat Tuan Muda Valentino pergi ke Maple Rain Real Estate baru dibicarakan. Ucap Dea dengan datar. Meski Dea selalu merendah di hadapan Angel dan yang lainnya, dia tetaplah menantu keluarga Wijaya. Wibawa yang dipancarkannya tidak dapat dipungkiri. Angel juga menghampiri mereka setelah mendengar keributan di luar. Bibi Dea, kalau begitu tolong minta Tuan Muda Valentino untuk menelponnya karena dia bersikeras untuk masuk. Jika dapat dipastikan kalau dia bukan teman Tuan Muda Valentino, kami akan bertindak tegas. Lapor pemuda tersebut. Siapa nama perempuan itu? Tanya Angel dengan pelan. Lapor, Nyonya Muda, katanya dia bernama Amelia. Jawab pemuda itu. Amelia. Gumam Angel.
Saat Valentino menelepon Mario kemarin malam, sepertinya Valentino menyebut nama ini. Bagus, pelakor ini datang dengan sendirinya. Biarkan dia masuk. Sebelum menunggu jawaban Angel, Jenny segera berdiri dan berteriak pada pemuda tersebut. Jenny, sudahlah. Valentino akan mengurus hal ini sendiri. Jangan dibawa ke sini. Angel mengerutkan keningnya. Kak, kamu jangan memikirkannya. Aku yang akan menuntut keadilan untukmu. Jenny mengibaskan tangannya dan kembali berkata, biarkan dia masuk. Aku ingin lihat seberapa cantik wajahnya. Nona Jenny benar-benar membiarkannya masuk? Tanya pemuda itu. Benar. Biarkan dia masuk. Ucap Jenny dengan ketus sambil mengangguk. Pemuda itu mengangguk, kemudian pamit pergi dan mengeluarkan protofon untuk menyampaikan maksud Jenny. Jenny mengeluarkan seperangkat alat rias dan berkata dengan serius. Kak, biarkan aku merias wajahmu. Kamu harus mengalahkannya dengan aura dan wibawamu. Seolah mereka akan segera berangkat ke medan perang. Namun bagi perempuan, urusan seperti ini memang tidak jauh berbeda dengan berperang. Sudahlah, tidak baik untuk orang hamil sepertiku mengenakan riasan. Tolak Angel sambil mengibaskan tangannya. Angel sudah terlalu lama tidak berdandan, tapi kulitnya tetap halus secara alami. Meskipun katanya masa kehamilan dapat memperburuk kondisi kulit, Angel yang sekarang jauh lebih cantik dan menarik dibandingkan kebanyakan perempuan yang berdandan. Melihat Angel bersikeras, Jenny juga tidak lagi membujuknya. Dia merias dirinya sendiri dan juga Caroline. Segera, Amelia masuk ke dalam kediaman mereka dalam balutan terusan berwarna putih salju yang dipadukan dengan kaos kaki panjang berwarna kulit. Yang pertama menyambutnya adalah ketiga perempuan yang saling bertukar pandang itu. Dhea juga menunjukkan maksudnya sambil berdiri di belakang Angel. Di saat ini, Angel sedang duduk di atas kursi dengan Jenny, Caroline dan Dhea di sisi kiri kanan dan belakangnya. Seolah Angel adalah majikan dan mereka bertiga tampak seperti pembantunya.